punya kesempatan untuk melihat anatomi kontraksi di tiap gerakan Islam. Makanya keberadaan saya di Jawa Tengah lebih dari beberapa 3 sampai kurang lebih 7 ulama-ulama, tokoh-tokoh yang sepuh itu benar-benar berwanti-wanti kepada saya agar mempercepat proses belajar antropologi Jawa. Ya, jadi saya sempat dikasih satu babat di Ponorogo yang bahasanya bahasa Jawa tinggi, saya nggak ngerti. Ketika ketemu saya dikasih nih Alfian dibaca. Saya tunjukin istri saya nggak ngerti juga. Ini apa ini ceritanya gitu. Jadi artinya memang rasanya dengan kebersamaan kita Mas Rono, mudah-mudahan di sini ada istri antum, kita bisa merancang karena umat ini sedang kehilangan ayah dan ibu. Umat ini tidak ada yang membuat dia terhibur, bukan uang sebetulnya. Kita kan bisa ingat ketika Rasulullah mau meninggal dunia, itu kan ada 3 kalimat yang beliau sebut. Ya kan? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Ummati, ummati, ummati. Wa ma malakat aimanukum. Saya ini siapa? Saya ini bukan ulama. Ulamanya banyak bertebaran di tanah Jawa ini. Ulama-ulama kita yang ahli ilmu tafaqquh fiddin, ahli ilmu ekonomi. Ya kalau Anda mau tahu, justru ada di Solo bisnis perbukuan yang lebih hebat daripada Gramedia. Ya. Solo ini menyimpan mutiara-mutiara yang berserakan dan dia membutuhkan benang yang bisa merajut itu. Dan ini pekerjaan yang saya tidak merasa sanggup. Tapi kalau saya nggak ngomongin, nggak ada yang ngerjain juga. Ya, terus terang saja buat Pak Agus, Pak Amir dan kawan-kawan, kerja kita sebenarnya kerja fardu kifayah. Ya, jadi buat Ananda Ali nanti kita tanggal 26, 27 kita akan ke Purbalingga. Siapa tahu, Banjarnegara maaf. Kita ke Banjarnegara, kita akan coba siapa tahu nanti bisa kita omongkan supaya yang tanggal 10 itu dari sana perwakilannya bisa difikskan, tapi bukan di forum kali, harus di satu-satu. Jadi pertanyaan dari Pak Surono ini sebenarnya akan berpulang pada Bapak dan saudara semua. Paling tidak kalau kesempatan yang akan datang Bapak tidak bisa hadir, berhalangan hadir. Pak Rizal misalnya karena sudah cukup sepuh, sebagaimana pernyataan Bu Marfuah tadi, mungkin Pak Rizal bisa sama tetangganya, sama cucunya, atau siapa. Tapi terus terang kalau saya mau jujur ya, orang-orang tua, orang-orang sepuh di rumah itu kadang-kadang dianggap jadi beban dalam rumah mereka. Maaf ya, saya katakan akibatnya, jangankan ajakan dan suruhannya. Udah, urus sendiri aja, makan-makan udah cukup. Gak usah ngajak-ngajak ini. Itu terus terang aja. Jadi kadang kita berdoa semoga di ruangan ini semuanya orang-orang yang disayang oleh keluarganya masing-masing. Nah, jadi saya pikir jawaban saya akan menjadi pertanyaan buat teman-teman. Kalau kita mengadakan daurah udah angkatan ke-10, tapi yang ada adalah wala salam wala kalam wala khabar wala ila bitalan dan innalillahi wa rajiun ya. Tahu juga saya mesti ngomong apa. Tapi paling tidak di sini ada Pak Mufti. Pak Mufti saksi sejarah yang cukup lama. Pak Mufti malah sempat kita ragukan loyalitasnya gitu ya. Tapi malah hari ini Pak Mufti malah datang dari pagi dan punya ikatan. Mungkin Pak Mufti juga punya keprihatinan yang sama. Kata sederhananya buat teman-teman, menjawab daripada sedikit pertanyaan dari Pak Surono. Nanti kita coba selesaikan materi kedua dan ketiga. Kita langsung saja hari ini kita adakan rapat persiapan dan kita langsung saja buat kita semua jadi panitia, termasuk saya. Saya termasuk anggota SC, nggak apa-apa. Jadi peserta kita nanti Ustadz dan Ustazah se-Jawa Tengah. Ya, berapa jumlahnya? Ya, paling sedikit satu kota kabupaten satu. Ya, berarti 35 lagi. Kalau perlu dijemput ada tim penjemput jemput. Ya, cuman memang repotnya kalau diminta duit. Udah dijemput aja kan kalau ke Banyumas jauh ya. Saya pernah ngisi acara di Banyumas, saya tenang-tenang aja berangkat 6:30. Saya pikir sampai sana 1:30, ternyata sampai sana hampir jam 4. Karena jalanan dari Pak Ganjar Pranowo masih banyak yang rusak. Jadi mungkin sangat membingungkan dan tidak memuaskan Pak Surono, tapi saya ingin katakan buat teman-teman, memang membuat bangunan dalam konteks sistem sosial yang kohesif, itu memang benar-benar dihalangi dengan serius.
Masyarakat zaman sekarang tidak ada hormatnya kepada siapapun hanya karena dulu Anda akan bertemu anak yang bisa berbisi, nusewu, panglewat. Sopan hilang ketika anak itu asik dengan game online. Dengan Mobile Legend yang sekali bermain bisa dengan 500 orang seluruh dunia. Saya pun kehilangan anak-anak saya yang biasanya bilang, ya bi, ya bisa. Anak saya yang paling sopan pun menjadi kasar ketika dia sedang asik main ini dalam posisi sedang on the track. Saya pikir pengakuan saya bukan satu-satunya fakta. Hampir di semua kita di rumah kalau anak kita sedang asik dengan permainannya sendiri, seolah kuping dia jadi tuli dengan omongan kita. Tapi nanti ketika suara kita keras sedikit, marah, merasa dibentak. Pak Amir bilang, betul. Ya memang, ini keadaan tidak mudah. Lagi-lagi teman-teman bapak-bapak semua, ini adalah zaman menuju akhir zaman. Hanya saya berharap buat Ustaz Ali, yang mudah-mudahan hafalan Qur'annya bisa mengawal kita, buat Ustazah Marfu'ah, biar bisa memahami bahwa yang salah itu adalah kita yang tidak mengerti bahwa zaman ini sedang menuntut keistiqomahan. Ya, wastaqamat tariqatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, rahimallah man afiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuh. Jadi keajekan dan kekonsistenan ini yang sebetulnya jujur saja buat ibu ya, Bu Sundari sama ibu yang satu lagi. Saya ini banyak mengamati Pak Surono sebetulnya. Walaupun dia ngamati saya juga gitu, saya tahu. Kita saling mengamati ya. Pak Surono tuh banyak mengamati lewat media online dan seluruh channel dibacain berita gitu ya. Sayang Bu Marfa kita lupa, kita nggak muter filmnya kan dulu kita pernah punya komitmen akan memutar satu yang 8 itu ya. Nah itu mungkin kalau nggak ketinggalan nanti kita setel sebentar karena kalau nggak salah di hasil rapat kita tuh yang poin daripada Cina ini ya yang mau kita putarkan ya. Mudah-mudahan nggak lupa ya, saya tidak memaksakan kehendak. Nggak dipersiapkan. Baik kita mulai saja. Lampu sebelah sini mungkin bagus kalau dimatiin atau cukup jelas. Coba dulu siapa tahu. Coba Pak, siapa tahu dengan dimatikan lebih cereng gitu. Pertama buat teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat jadwal ini sampai jam 3 ya. Setelah materi sampai jam 3. Bukan, materi kedua sampai jam 2:15. Kita tanya jawab. Dan saya mohon konfirmasi ya buat teman-teman. Pasti ya nggak ada yang merekam nih. Kecuali Pak Mufti ya. Pak Mufti tolong ini pertaruhan sejarah Tanah Jawa nih Pak. Jangan sampai ini. Materi ini tidak istimewa. Mungkin poin-poinnya sudah berseliweran di WA teman-teman masing-masing. Tapi tim saya memang mengolahnya untuk mengimbangi antara pernyataan dengan data berita. Walaupun ini masih belum cukup kuat karena belum tertopang oleh konfirmasi data intelijen, konfirmasi literasi. Tapi paling tidak ini lebih matang daripada yang bersebaran di WA. Judul pembahasan kita materi kedua adalah tahapan skenario Cina caplok Indonesia tanpa perang. Kalau ada teman-teman yang suka mengikuti saya berceramah di masjid-masjid, saya ada 13 isyarat kuat, ya 13 poin yang saya sampaikan di pledoi saya itu tentang bagaimana Cina itu begini. Jadi pada hari ini yang saya minta adalah 2 teman-teman, pasanglah mata kepala dan mata hati dengan terang. Sesungguhnya kita sudah dalam cengkraman invasi Cina secara serius. Sesungguhnya Cina itu sudah lu gue tinggal gue bunuhin doang, lu kagak ngerti juga. Emang lu Indonesia pada tolol semua. Kita tuh sudah dalam cengkraman mereka. Ya, pertaruhan saya 4 tahun penjara. Ceramah saya pada tanggal 27 bulan Februari 2017.
di sebuah masjid besar di Surabaya, saya membahas bahaya penjajahan Cina. Dan ini adalah bahan yang pernah saya sampaikan, bukan ini, yang saya dalam pledoi saya. Kalau ini bahan yang mungkin sudah baca semua. Kita mulai. Next. Yang pertama adalah petugas partai tunjuk bos Sinarmas sebagai wakil kepala IKN dan memerintahkan pengembang Cina seperti Agung Sedayu, Podomoro, Ciputra, Lipo membangun pemukiman Cina di IKN, dan sudah terjadi, sudah ada. Minimal prosesnya, apalagi sekarang si Aguan sudah ditugaskan jadi koordinator untuk finalisasi pembangunan IKN. Jadi kita ini sedang di hadapan mata kita, penjajahan sedang berlangsung, rumah kita sedang dijarah, anak gadis kita sedang diperkosa, dan kita tidak menganggap itu persoalan, gitu aja. Next. Bambang Susantono, Doni Rahayu, ini kepala dan wakil kepala otorita IKN. Doni Rahayu merupakan salah satu petinggi perusahaan Sinarmas Land. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang namanya Kalijodo, setelah dibongkarnya bukan yang di daerah Kampung Melayu, setelah dikasih lupa nama tempatnya. Nah di Kampung Melayu itu di daerah dekat Jakarta Timur perbatasan dengan itu ada Kampung Pulo. Kampung Pulo itu digusur sebanyak 1.300 kakak. 1.300 kakak digusur, dihancurkan oleh si Ahok. Dan dalam proses-proses demonstrasi itu Ahok pernah bilang, lebih baik kita membunuh 2.000 orang untuk menyelamatkan 10 juta warga Jakarta. Enggak, dia bahas aja gitu. Dan orang yang mengabaikan nyawa manusia itu adalah orang yang la ilmaniyah. Ya, karena Ahok ini kan adalah seorang yang pernah menjadi wakil Bupati Belitung Timur tahun 2004. Dan dia muncul dari partai Bhinneka, ya. Yang partai dulu namanya ada partai punya Cina dulu ya. Dan lagi-lagi memang ini adalah Sinarmas inilah yang kemudian mendominasi Kalijodo. Jadi pada tahun 1999 di sebuah perguruan tinggi swasta di dekat daerah Cawang, Jakarta Timur, itu ada pertemuan orang-orang Cina seluruh dunia. Perwakilannya dengan Komando 9 Naga, itu mereka ingin mencaplok Jakarta menjadi Chinatown. Mereka tidak menduga bahwa Jakarta tidak bisa dimakan begitu saja. Karena kita masih punya semangat Jayakarta, Fathah Mubina, dan Pitung Pitulung. Paling tidak Alfian Tanjung bagian daripada orang yang masih belajar silatnya Pitung Pitulung. Saya masih belajar selak seliwak betsi di bawah sutet tahun-tahun 70-an. Ya, jadi kami anak-anak Betawi itu sudah punya doktrin ya bahwa mati buat kita bukan satu hal yang terlalu penting selama agama kita tetap dijaga. Nah, Doni Rahayu merupakan salah satu petinggi perusahaan Sinarmas Land. Dari pertemuan di perguruan tinggi kasih nama Katolik ya, Katolik bukan di daerah Cawang itu. Coba disebut lagi beberapa perguruan tinggi. Jayabaya bukan Kristen, bukan. Jangan yang dikasih lupa. Jadi dia dari Cawang itu dikasih lupa. Nah di situ dibicarakan ada 133 titik daerah basis Betawi. Jadi dia babat dulu Kampung Pulo 1.300 kakak dibajak. Dia siapkan 400 rumah buat penampungan. Dari 200 rumah penampungan yang 200 rumah sudah diisi oleh orang Cina. Ya. Jadi memang mengerikan permainan mereka. Jadi saya sampai mempidatokan dalam ceramah itu, kalau boleh dibilang jamaah itu nggak ada yang komplain. Saya dipenjara karena polisi lapor pada polisi. Saya memang biadab itu ya. Jadi negeri ini memang sudah dijajah oleh aparatur negaranya sendiri. Jadi penjelasan saya itu tidak, bahkan sampai akhir sidang saya kan eksepsi saya diterima.
Pembelaan saya itu membuat hakim tidak punya keberanian untuk menyalahkan saya. Akhirnya saya diterima apa yang saya sampaikan. Tapi saya nggak bisa pulang. Apa kata orang-orang Cina? Oh, nggak mau kalau Ci Alfian nggak dipenjara. Coba bayangkan. Ya. Nah, jadi Sinarmas ini adalah yang mengelola pusat-pusat yang ada di Kalijodo. Jadi kan gini, dia babat dulu Kampung Pulo. Kampung Pulo dia mau habisi Bukit Duri Tanjakan. Belum kesampaian dia garap dulu Kalijodo. Kalijodo udah diambil. Sekarang milik Sinarmas. Sementara warganya sudah diusir, digusur tanpa penggantian, mengerikan sebetulnya. Yang mereka pikir bahwa si Ahok pasti menang. Ahok tidak bisa menang karena Allah tidak mengizinkan. Masih ada Habib Rizik, Gang 3, Alfian Tanjung, Gang 1. Ya. Kami berdua sebetulnya dalam posisi duet, walaupun kami gak banyak rapat. Jadi kalau kita ngobrol berdua aja ketawa-ketawa. Ya, tapi memang mereka mau bunuh Habib Rizik dan mereka mau bunuh. Kalau saya mungkin gak dianggap penting dibunuh kali ya. Saya mau diisolasi aja. Nah, salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia saat ini, dia berstatus sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land. Doni diketahui sebagai sosok profesional dan non-politis, keren banget kan? Ini teman-teman semua, sebenarnya perbincangan ini sudah bersebar luas di WA teman-teman semua. Tapi alhamdulillah tim saya mengolahnya untuk tidak buru-buru dipresentasikan sambil sebenarnya ini pun kita agak khawatir bahwa data ini masih sering dibuat strict gitu ya. Nah paling tidak ini sebagai catatan buat teman semua bahwa Cina itu sebenarnya udah nggak nganggap kita. Kemarin berapa juta hektar tentang kelapa sawit, kebun kelapa sawit ilegal diputihkan oleh seluruh dan semuanya sekarang milik Cina lagi. Jadi kalau saya urai kasus-kasus yang ada mengerikan, termasuk kisah kemarin Dago Elos. Ya, kalau Bu Marfa sudah nonton salah satu channel video saya kan, Dago Elos itu mengerikan. Bagaimana 300 kakak digusur begitu saja untuk bisa dianjurkan milik si Muller. Muller tuh kalau nggak salah orang Jerman. Jadi di negeri kita tuh pribumi benar-benar dihajar sama polisi sendiri. Udah benar jongos. Ini babnya sebab perang. Nah itu tadi kalimat dari Ustaz Surono. Memang harus ada baiat sebetulnya. Cuma kan saya nggak juga. Yang paling pantas jadi di Ponorogo siapa sih di Jawa Tengah, saya nggak tahu. Mesti ada di Ponorogonya nih, kalau nggak begini terus Ali kali saya beli. Siap balik. Nah, next. Nah, tahap kedua, lihat tuh tampangnya. Memang kalau kata si Sri Bintang tampang Cina, ada juga Cina. Aslinya Jokowi itu adalah anaknya Nyoto. Nyoto itu punya istri, salah satu trah daripada kerajaan atau dari kesultanan yang berada di sekitar Solo dan Jogja. Anaknya Nyoto itu ada 4 orang. Maka salah satu anak tersebut dititip dengan orang yang dianggap ibunya Jokowi itu. Jadi Jokowi itu emang anak PKI tulen dan dia anak tokoh PKI. Cuman begini saya agak berat ngomong Ibu Marfa nih. Ya, perdebatannya akan panjang dan pasti nanti akan membuat Anda mau berdengar. Saya belum pernah ngomong depan umum. Nah artinya memang seorang Alfian Tanjung yang dikenal sebagai orang yang menekuni dan orang yang mengikuti saya sejak 30-an tahun lebih, saya tahu. Saya tinggal dibunuh aja. Kalau nggak dibunuh saya orang masih tambah paham dengan PKI itu. Ya saya juga nggak mau bunuh diri. Ya. Saya akan coba bertahan, saya terus berdoa, saya jaga yang bisa saya jaga. Penjaga saya yang paling kuat apa? Secara tauhid Allah. Tapi secara sosiologis adalah doa teman-teman. Kan ada hadis Nabi gitu ya, Li. Barang siapa seorang teman mendoakan temannya, padahal dia tidak minta tolongnya, tidak meminta didoakan dan tetap didoakan, maka Allah berkewajiban untuk mendoakan, untuk mengabulkannya. Ya, jadi kayak minta. Nah, kerjasama IKN dengan Shenzhen City, Twin City sebagai konsultan tata kota. Landscape-nya sesuai dengan pesan Xi Jinping yang aman untuk pertahanan dari segala aksi demo protes mahasiswa dan rakyat akan muncul menentang kebijakan penguasa. Kalau kita mendengarkan penjelasan daripada Mardigo Wowik, mengerikan. Kalau di Jakarta itu masih ada lapisan pertahanan. Mau lewat mana Jakarta dikepung akan berhadapan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, akan berhadapan dengan Lampung dan sampai ke Aceh.
akan berhadapan dengan perbatasan nanti Jawa Selatan. Kalau Kalimantan itu lewat tol itu, ya. Jadi sebetulnya perbincangan kita hari ini pun akhirnya akan menjadi energi tersendiri untuk IKN ini tetap jadi atau tidak. Apa kata Rasulullah? Yadullah ma'al jama'. Paling tidak kekuatan kita ini sekarang ada dua, kekuatan ide dan doa. Karena kedua kemampuan ini menjadi hal yang pernah dilakukan oleh orang-orang tua zaman dulu. Kemerdekaan kita itu hasil obrolan yang tidak pernah putus dari para pejuang kita yang jumlah tinggal 3, 4, 5 orang aja. Makanya saya sering dibuat canda oleh beberapa teman. Kelompok Islam terlalu banyak seremonial. Habis dana 50 juta, acaranya gitu-gitu aja. Kelompok PKI cukup 3 buah teko untuk bicara 3 hari 3 malam. Bagaimana merebut ini, bagaimana menghancurkan ini. Modalnya cuma kopi, bukan. Kopi sama kacang-kacang ini doang, nggak yang lain. Ya. Saya tidak mengatakan mereka hebat. Kita punya persoalan untuk manjadda wajadda. Makanya saya dengan kehadiran Pak Rizal hari ini, buat Pak Rizal, tetap Pak Rizal hari ini adalah jadi bintang di kelas ini. Di usia Bapak yang lebih tua dari kami semua, Bapak terlihat masih bersungguh-sungguh. Ya. Dia masih berusaha juga untuk bertutur dengan bahasa Minang, walaupun saya senyum-senyum. Kentelan Jawa Kalau saya masih bisa betul. Nah, jadi ini kedua manusia ini yang sebelah kanan ini sudah menjadi manusia super jongos, underdog, bulldog, tolol dan dongo. Kalau di istana itu kumpul-kumpul antara ada James Riyadi, ada Akwan, ada Edward Surajaria. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul di sana, itu Jokowi itu dicaci maki kayak tukang parkir buduk aja. Tolol kamu, goblok banget sih. Tuh Presiden Ibu Marfa tuh digituin tuh. Ya. Kalau lagi kumpul-kumpul di sana, lo Anda kan tanya lagi kan, tahu dari mana Alfian ngomong gitu? Udah bilang kalau gue nggak tahu, buat apa sih gue di forum begini ngebohong? Apa gunanya saya berbohong di forum ini? Nggak ada gunanya. Jadi sekali lagi Jokowi itu sudah the lost man, dia udah selesai. Ini lagi-lagi Pak Mufti benar-benar amanat ya. Karena Jokowi itu kalau dalam ilmu perang ada 2 hal, mendingan disikat selesai sekalian. Atau kita bisa menggaransi dia selesai harus ditangkap. Tapi agak tipis ya, karena orang-orang banyak berhutang budi dan Jokowi itu uangnya tabungan ribuan triliun. Itu tampangnya tengah-tengah kayak gitu, kayak topeng monyet. Tapi dia duitnya banyak. Di tahun 2016-2018, Jokowi itu termasuk orang terkaya nomor 18. Ya, dengan kekayaan sekian ribu triliun. Jadi Anda nggak tahu ya, Jokowi itu kaya. Yang dia korupsinya pakai undang-undang. Ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2020 tentang pengelolaan recovery daripada COVID-19. Itu dana yang disediakan 1002T. Bagaimana nyebutnya tuh Pak Yuni? 1002T. Iya, dan dalam salah satu pasalnya uang tersebut tidak boleh dipersoalkan. Coba gila nggak? Bisa ada undang-undang yang isinya kayak begitu dan itu kan, ya gimana mau dikasih ya yang jadi anggota dewan istrinya Anang Hermansyah. Siapa namanya? Iya, istrinya kan artis dan pengusaha. Jadi di DPR RI itu isinya 2. Yang pantat menggal-menggol, yang susu menggal-menggol, sama yang tukang ya begitu. Ya salahnya sendiri Pak Rono, kenapa Pak Rono nggak nyalak nih, kuning. Iya. Kita harus benar-benar mempersiapkan, paling tidak gelombang kesadaran kita hari ini akan kita sambut tanggal 10 nanti. Kita terus bergerak sampai 2009. Kalau memang 2029 nanti teman-teman melihat saya layak maju, saya maju. Kalau enggak nanti kita majukan Pak Yuni atau Pak Her. Mari kita belajar bahwa kita berteman bukan basa-basi. Dan itu didikan ayah saya. Saya enggak sungkan kok teman-teman, silahkan maju. Ternyata kan tidak begitu kita. Iyanya ketika susah.
Ketika berlebih dan punya pangkat, bilang nggak kenal. Ya. Itu saya merasakan betul dan melihat langsung dan mengalami langsung. Waktu saya nyalek nih, semua orang datang ke rumah. Tukang becanya hilang, ke rumah minta ganti saya. Istrinya melahirkan, belum bayar rumah sakit, belum minta ke rumah saya. Ya, padahal saya dari mana? Kenapa jadi begini orang-orang? Giliran saya dinyatakan tidak lolos, seperti nggak ada apa-apa. Ya. Di musim-musim pemilu Pak, itu tamu mungkin sehari bisa 5.000 orang mau ganti-ganti. Tapi ketika saya dinyatakan atau diketahui tidak lolos, nggak ada yang nambah. Teman dekat pun nggak ada yang datang. Ya syukurnya saya dari dulu udah terlatih bahwa saya tetap kader P3. Walaupun saya nggak perlu pindah-pindah partai. Nggak penting itu, yang penting kita teruskan. Next. Nah. Nah, MOU kerjasama antara IKN dan Shenzhen ditandatangani tanggal 27 Juli 2023. Di sela-sela pertemuan Jokowi dan Xi Jinping, perjanjian ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi sebenarnya satu sisi pertanyaannya adalah antara korelasi kementerian yang ada, ternyata ini kan menteri segala-galanya. Ya, mungkin untuk bagiannya ada koneksinya. Serta Kepala Ikan Bambang Susantono tadi yang mewakili pemerintah Indonesia dan National Development and Reform Commission NDRC Zen Sanjik bersama Wali Kota Shenzhen, saya nggak bisa bacanya, Qin Weizong mewakili pemerintah Cina. Pertanyaan ini udah dibahas tuh di DPR. DPR-nya nggak lapor, DPR jualan pantat doang sama susu. Maaf ya Bu ya, Bu Ustazah doa-doa. Emang begitu. Itu harus jadi kesadaran buat kita. Bahwa ini akan menjadi bencana politik, ya nggak usah nyalain siapa-siapa, orang kita emang nggak mau berpolitik. Untung aja Bu Marfuah sama Pak Anwar ini dua-duanya ditakdirkan Allah nggak cepet ngambek ya. Pak Anwar ngambek, sakit hati, gara-gara Ustaz Alfian Tanjung, makan tuh ngambek, ya kan? Nah, Bambang berujar saat ini Shenzhen telah menjadi salah satu dari 10 pusat keuangan global, salah satu kota cerdas terbaik di Cina, dan dirujukan pengembangan pola-pola di dunia. Berdasarkan pengalaman tersebut, Wali Kota Shenzhen menawarkan dukungannya untuk turut serta dalam pembangunan pengembangan IKN. Ini Anda harus tahu. Bukan turut serta, melakoni semuanya. Sebagaimana pernyataan si Jokowi, bahwasanya minta tolong detailnya, antum insinyur. Kalau detail kan berarti dari tingkat perencanaan, tahapan. Bayangin, kita yang punya tanah minta tolong sama orang untuk membangun dan membiayai. Lah, yang membangun jadi punya gue gitu kali. Mengerikan. Memang skemanya begitu. Kenapa mereka agak sedikit begitu ngebut? Karena ternyata Jakarta tidak bisa mereka caplok. Jadi kita lihat, ketika pada bulan Oktober 2014 si Ahok definitif jadi gubernur Jakarta, dia tuh makan siangnya dengan gubernur Beijing. Jadi keinginan mereka menjadikan Jakarta itu sebagai Chinatown, itu sebenarnya satu keinginan yang sudah dibuat harga mati. Dengan modal 20 triliun, si Ahok ternyata kalah. Gitu. Atma Jaya tadi Bu, perguruan tinggi, lupa. Baru ingat yang pertemuan itu. Nah, jadi IKN ini adalah, kalau dalam ilmu perang, ini adalah bagian yang harus kita gagalkan. Tapi pesan saya, ini dalam konteks perenungan saya sebagai orang yang minimal punya perenungan panjang. Dari dulu pihak Lipo itu kan ke rumah saya 2 kali. Pertama tahun 1996, kedua 2006. Karena saya kan bahas kan ini Imperium Contendent Christus dari 3 segitiga emas, 4 kota berlian, 5 kota intan. Jadi saya punya kader namanya si Fulan, saya nggak sebut nama. Dia tuh saya tugaskan di dalam Lipo. Terakhir dia mati dibunuh dan saya datang belakangan takziah. Cuma saya nggak berani ngomong aja. Jadi ketika saya menerangkan segitiga emas, 4 kota berlian, 5 kota intan, itu pihak jaringan Cina tuh kelabakan. Saya mau dapat dari mana nih ngomong begini?
Dibilanglah saya itu tukang bohong, penyebar fitnah, ustadz nggak ini, nggak fasih bacaannya, gitu tuh ya kali itu, gini terus. Padahal mereka udah kebingungan, akhirnya mereka ganti nama. Makanya ketika Atut Khosiah ditangkap sebagai orang yang dituduh dan memang korupsi, saya datang ke KPK. Orang yang melihat saya kan, Alfian ini dibayar nih sama Haji Hasan. Enggak. Karena itu permainan kelompok Cina agar terah dari Hasan Sohib dibabat habis. Nah syukurnya akhirnya kan Gubernur Banten dipegang oleh Pak Wahidin Halim. Wahidin Halim itu kawan saya, teman diskusi tahun 80-an. Makanya di Tangerang itu ada 2 perda syariah, perda nomor 7 tentang larangan minuman keras, perda nomor 8 larangan pelacuran. Jadi Ustaz Surono, saya ini adalah aktivis gabungan, jadi kita bisa lahirkan 2 itu. Dan saya tahun November 98, koordinator Fit and Proper Test Wali Kota Tangerang. Nah makanya dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, dengan rencana kita mengadakan daurah politik, mari bagi tugas Ali, mudah-mudahan bisa seperti apa tuh anak yang dari Medan tuh, yang 2 orang tuh kembar. Jadi kalau lagi ngisi antum, bisa nggak manggilnya? Belum ya? Sekian dan sekian, kayaknya belum, kalau saya lihat belum. Pas cepetan saya, ya. Kalau ini ayat ini saya sudah lebih cepat, dia bacaannya bagus dan hebat. Next, tahap ketiga, penduduk IKN dibuat mayoritas Cina dengan memindahkan jutaan suku Han dari Cina ke pemukiman baru IKN. Mirip pencaplokan Singapura, mirip skenario pencaplokan Turkistan Timur yang sekarang di Provinsi Xinjiang. Jadi kalau belum diteruskan oleh kita pada pertemuan kali ini, kita punya kesempatan terakhir pemilu 2024. Maka dari itu buat seluruh teman-teman yang punya hubungan cinta dengan saya, yang punya hubungan kebersamaan, kita harus kunci habis agar Pak Anies Baswedan punya wakil yang bisa mengangkat suara tanah Jawa. Secara kompromis, memang kemungkinan yang paling memungkinkan ya Yeni Wahid. Kalau bicara suara, karena Yeni itu anak Gus Dur. Suka sama gak suka sama Gus Dur wali setan yang ke-10. Capek Mas Rono, saya jujur aja. Saya kan ke Jombang. Di belakang pesantren Tebu Ireng itu ada kuburan Gus Dur. Anda tahu, setiap bulan harus didatangkan 2 truk tanah untuk mengganti tanah-tanah yang dibawa oleh. Iya. Gila, makanya Anda, ini saya ingin katakan, kita marah, memang kita kesel, tapi itu fakta sosio-antropologis begitu. Jadi di kuburan Gus Dur itu setiap hari nggak pernah putus. Jadi yang namanya kotak amal itu mungkin isinya sehari nggak, ya kalau hanya buat makan 50 kali makan sehari. Saya tidak ingin mendramatisir, silakan saja, karena kan saya 2 kali 3 kali saya diminta hadir di acaranya. Kan Gus Solah itu kan termasuk tokoh yang menulis buku PKI itu adalah dalang dan pelaku. Saya nggak ada urusan dengan ziarah, Pak Mufti jangan begitu, bikin berita salah nanti. Ya. Nah, Cina memindahkan suku Han yang sekarang mayoritas, sedangkan pribumi asli Muslim Uighur jadi minoritas. Muslim Uighur mengalami penindasan kekerasan karena menentang penjajahan Cina. Sekarang suku Han sudah eksodus membanjiri Indonesia dengan menyamar sebagai TKA. Sebentar lagi pindah dengan pemukiman IKN yang siap. Nah, suku Han ini bukan orang yang Muslim. Mereka yang dipaksa untuk menikahi istri-istri dari orang-orang Tajikistan Timur. Suaminya ditangkap, suaminya disiksa, istrinya dipaksa menikah. Sebenarnya kalau mau kita buka-bukaan, di negeri kita udah terlalu banyak kasus. Jadi saya ini sekarang sering dibilang orang gila, sarap, stres gitu. Enak saja dia menyelesaikan. Coba kalau Anda baca di netizen yang itu kan antara mesin dan memang orang-orang bayar. Ya. Makanya perdebatan di televisi sempat beberapa kali kajian soal PK itu orang-orang menanya kenapa nggak usah Alfian aja yang masuk. Nah, yang lain jangan orang Alfian tadi mah nggak ada yang sanggup. Saya didebat dengan Profesor Dr. Anta Amrin Amal Tamagola di JEK TV. Dengan pongahnya dia menghina saya pas berhadapan saya dia begitu. Ya malu merah mukanya itu si profesor.